Itachi Uchiha. Itachi adalah ninja dari Konohagakure dan anggota klan Uchiha yang dikenal sebagai salah satu jenius paling berbakat dalam sejarah desa. Ia menjadi chunin pada usia sangat muda dan kemudian bergabung dengan Anbu, sebelum akhirnya membantai seluruh klannya, menyisakan hanya adiknya, Sasuke. Setelah peristiwa itu, Itachi bergabung dengan Akatsuki dan bekerja bersama Kisame Hoshigaki. Namun tujuan sebenarnya bukan untuk menghancurkan Konoha, melainkan menjaga desa dari dalam organisasi musuh. Ia pertama kali muncul di Naruto episode 81, dan menjadi figur misterius yang membawa beban besar di balik tindakannya. Itachi dikenal tenang, logis, dan jarang menunjukkan emosi. Meski di balik sikapnya tersembunyi rasa bersalah dan kasih sayang mendalam terhadap adiknya. Dalam pertarungan, ia mengandalkan Sharingan dan Mangekyo Sharingan. Dengan jutsu-jutsu seperti Amaterasu, api hitam yang membakar apapun hingga habis, Tsukuyomi, genjutsu tingkat tinggi yang memanipulasi waktu dan realitas dalam pikiran lawan, serta Susanoo, avatar pelindung raksasa yang dilengkapi senjata legendaris seperti Totsuka no Tsurugi dan Yata no Kagami. Selain kemampuan dojutsunya, Itachi juga sangat ahli dalam ninjutsu, genjutsu, dan strategi, menjadikannya lawan yang hampir tanpa celah. Setelah bertahun-tahun dianggap pengkhianat, kebenaran akhirnya terungkap bahwa ia membantai klannya atas perintah Danzo untuk mencegah kudeta. Itachi tewas dalam pertarungan melawan Sasuke. Setelah sengaja membiarkan dirinya kalah, ia mengakhiri hidupnya dengan tenang dan meninggalkan warisan bahwa tindakannya selama ini dilakukan demi kedamaian dan keselamatan desa. Kisame Hoshigaki. Kisame adalah ninja asal Kirigakure, dikenal dengan julukan monster dari desa kabut. Ia dulunya anggota pasukan 7 pendekar pedang kabut dan pengguna pedang legendaris Samehada, senjata hidup yang mampu menyerap cakra. Kisame dikenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa, kemampuan bertarung jarak dekat, serta jumlah cakra yang sangat besar hingga sering disebut memiliki kekuatan setara biju tanpa ekor. Setelah meninggalkan Kirigakure, ia bergabung dengan Akatsuki dan menjadi rekan satu tim Itachi Uchiha. Kisame pertama kali muncul di Naruto episode 81 bersama Itachi, dan sejak awal memperlihatkan sikap tenang namun kejam, dengan kesetiaan tinggi pada tujuan Akatsuki. Ia menikmati pertarungan dan sering menyebut dirinya sebagai monster sejati, karena menganggap manusia biasa terlalu lemah untuk menghadapi dunia ninja yang keras. Dalam pertempuran, Kisame mengandalkan kemampuan Samehada untuk menyerap cakra lawan, serta jutsu elemen air tingkat tinggi, seperti Suiton Dai Baku Sui Shoha, gelombang air raksasa, dan Suiton Suikoden no Jutsu, hiu air. Ia juga mampu bergabung dengan Samehada untuk berubah menjadi bentuk setengah hiu yang meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Kisame adalah petarung yang tidak takut mati, dan selalu memilih berjuang sampai akhir. Ia akhirnya tewas setelah tertangkap oleh pasukan aliansi Shinobi. Namun sebelum bisa diinterogasi, ia menggigit lidahnya sendiri hingga mati demi melindungi informasi rahasia Akatsuki. Sosoknya dikenal sebagai simbol kesetiaan ekstrim, monster yang hidup dan mati demi menjaga rahasia organisasinya. Jetsu. Jetsu berasal dari manusia yang terjebak dalam Mugen Tsukuyomi dan diserap pohon dewa, lalu dimodifikasi oleh Madara dengan sel Hashirama serta digabungkan dengan kehendak Kaguya Otsutsuki. Jetsu adalah entitas yang diciptakan untuk mengatur kebangkitan Kaguya secara rahasia. Ia pertama kali muncul sebagai pengintai di sekitar pertempuran Akatsuki, sering menyerap mayat dan menjadi informan utama. Jetsu putih bersifat ceria dan polos, sedangkan Zetsu hitam licik dan manipulatif. Jetsu inilah yang sebenarnya menjadi dalang di balik banyak kejadian penting dunia ninja, termasuk manipulasi Madara. Ia tidak memiliki jutsu ofensif kuat, tapi mampu bergerak bebas melalui tanah dan menyatu dengan alam, membuatnya hampir mustahil dilacak. Ia digunakan untuk memantau pergerakan musuh, mengumpulkan informasi, dan menyiapkan rencana besar Madara. Namun di balik semua itu, Jetsu hitam diam-diam mengarahkan setiap langkah menuju kebangkitan Kaguya. Selama bertahun-tahun ia menyusup ke pertempuran, mengawasi peristiwa penting, dan memastikan sejarah berjalan sesuai tujuannya. Pada akhirnya, Jetsu hitam disegel oleh Naruto dan Sasuke dalam Perang Dunia Ninja keempat, sekaligus mengakhiri pengaruh ribuan tahunnya. Deidara. Deidara adalah ninja pelarian dari Iwagakure yang menganggap ledakan sebagai bentuk seni tertinggi dan menjadikan kehancuran sebagai ekspresi dari keindahan sesaat. Ia dulunya anggota pasukan khusus Iwa yang menggunakan teknik ledakan, namun kabur dari desa setelah menciptakan bom tanah liat terlarang. Kemampuannya menarik perhatian Akatsuki, dan ia direkrut secara paksa oleh Itachi Uchiha setelah kalah dalam duel genjutsu. Deidara pertama kali muncul di Naruto Shippuden episode 2 bersama Sasori, menunjukkan sifatnya yang arogan, percaya diri, mudah tersulut emosi, dan sangat terobsesi pada seninya sendiri. Ia memiliki kebiasaan menyebut, "Seni adalah ledakan."
sebagai prinsip hidup, serta menunjukkan kebencian mendalam terhadap pengguna Sharingan karena menganggap mereka meremehkan karyanya. Dalam pertempuran, Deidara menggunakan teknik Hibaku Nendo, yaitu tanah liat peledak yang diolah melalui mulut di telapak tangannya, untuk menciptakan berbagai jutsu seperti C1 untuk serangan kecil, C2 untuk pertempuran jarak jauh, C3 untuk bom besar yang cukup untuk menghancurkan sebuah wilayah, C4 untuk mikrobom mematikan yang menghancurkan tubuh lawan dari dalam, dan C0 sebagai teknik bunuh diri dengan daya ledak luar biasa. Ia memiliki gaya bertarung taktis, sering terbang dengan burung tanah liatnya untuk menyerang dari udara, dan selalu menganggap setiap ledakan sebagai karya seni. Deidara akhirnya tewas dalam pertarungan melawan Sasuke Uchiha setelah menggunakan C0. Ia meledakkan dirinya sepenuhnya karena menolak mengakui kekalahan. Deidara mengakhiri hidupnya dengan prinsip yang sama seperti yang ia pegang sejak awal. Seni adalah ledakan. Sasori. Sasori berasal dari Sunagakure. Ia dikenal sebagai Sasori si Pasir Merah, ahli Kugutsu atau pengendali boneka paling berbahaya dalam sejarah desa pasir. Ia kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil dan dibesarkan oleh nenek Chiyo, yang mengajarinya seni Kugutsu. Namun rasa sepi dan obsesi terhadap keabadian membuatnya mulai bereksperimen pada manusia, mengubah tubuh orang menjadi boneka hidup. Sasori akhirnya melampaui batas moral dengan menjadikan dirinya sendiri boneka, hanya menyisakan inti kehidupannya di dalam wadah kecil berbentuk silinder. Ia pertama kali muncul di Naruto Shippuden episode 2, bersama Deidara sebagai rekan satu tim di Akatsuki. Namun wajah aslinya baru diungkap saat bertarung melawan nenek Chiyo dan Sakura. Berbeda dengan Deidara yang ekspresif, Sasori bersikap tenang, dingin, dan tidak memiliki empati. Ia menganggap keindahan sejati adalah bentuk yang abadi, berlawanan dengan pandangan Deidara yang menganggap keindahan ada pada kehancuran sesaat. Dalam pertempuran, Sasori menggunakan berbagai boneka beracun seperti Hiruko, yang berfungsi sebagai perisai dan senjata utama, serta boneka Kazekage ketiga, yang memiliki kemampuan mengendalikan pasir besi. Ia juga menyimpan koleksi lebih dari 100 boneka manusia hasil kreasinya, yang bisa ia kendalikan sekaligus menggunakan mekanisme benang cakra. Gaya bertarungnya efisien dan mematikan, mengandalkan racun, jebakan, dan kecepatan reaksi boneka. Sasori akhirnya tewas dalam pertarungan melawan nenek Chiyo dan Sakura, setelah tubuh bonekanya dihancurkan dan inti kehidupannya tertusuk. Tobi adalah identitas palsu yang digunakan oleh Obito Uchiha, mantan murid Minato dan rekan satu tim Kakashi dalam tim Minato. Setelah dianggap tewas dalam perang besar, Obito sebenarnya diselamatkan oleh Madara Uchiha dan dirawat menggunakan sel Hashirama, yang memberinya kekuatan regenerasi sekaligus mengubah sebagian tubuhnya. Ia kemudian dipengaruhi oleh ideologi Madara tentang dunia tanpa penderitaan dan mengambil alih rencana besar Mugen Tsukuyomi. Untuk menjalankan rencana itu, Obito bersembunyi di balik topeng dan memperkenalkan diri sebagai Tobi. Ia awalnya tampil konyol dan lucu agar tidak dicurigai, lalu berubah menjadi sosok serius dan kejam setelah mengambil kendali penuh atas Akatsuki. Tobi pertama kali muncul di Naruto Shippuden episode 32, berperilaku seperti bawahan Deidara yang ceroboh, namun kemudian terungkap sebagai dalang di balik banyak tragedi besar, termasuk serangan Kyuubi ke Konoha dan terbentuknya Akatsuki sebagai alat perang. Dalam pertempuran, ia menggunakan Mangekyo Sharingan dengan kemampuan ruang waktu, Kamui, yang membuat tubuhnya tak tersentuh dan berpindah dimensi sesuka hati. Ia juga menguasai berbagai ninjutsu Uchiha, bahkan mampu mengendalikan ekor 9 atau Kyuubi. Meski awalnya tampak dingin dan tanpa empati, pada dasarnya Tobi atau Obito adalah sosok yang hancur karena kehilangan Rin dan manipulasi Madara. Ia akhirnya menebus kesalahannya dengan membantu Naruto melawan Kaguya. Sebelum mati dengan tenang, ia menebus dosa masa lalunya sebagai orang yang pernah menjerumuskan dunia ke dalam perang. Hidan adalah mantan ninja dari Yugakure yang meninggalkan desanya dan menjadi pengikut sekte sesat bernama Jashin, yang mengajarkan bahwa pembunuhan adalah bentuk pengabdian. Ia bergabung dengan Akatsuki dan berpasangan dengan Kakuzu, membentuk duo yang dikenal karena sifat brutal dan kemampuan mereka yang sulit dikalahkan. Hidan pertama kali muncul di Naruto Shippuden episode 71, dengan kepribadian sadis, arogan, dan banyak bicara, sering bertengkar dengan rekan satu timnya sendiri. Ia menggunakan sabit bermata 3 sebagai senjata utama untuk mengumpulkan darah lawan, lalu melakukan ritual jujutsu, Shiji Hyoketsu, sebuah teknik kutukan yang menghubungkan tubuhnya dengan korban. Setelah meminum darah musuh dan menggambar simbol Jashin di tanah, setiap luka yang ia buat pada dirinya akan langsung dirasakan oleh targetnya, menjadikannya sangat mematikan. Selain itu, Hidan memiliki kemampuan keabadian yang membuatnya tidak bisa mati meski tubuhnya dipotong atau ditusuk berkali-kali. Namun, ia tidak memiliki jutsu lain selain ritual dan kemampuan fisik, sehingga kekuatannya bergantung penuh pada darah korban. Akhirnya, Hidan dikalahkan oleh Shikamaru Nara yang berhasil memanipulasi pertarungan dan menjebaknya dalam ritualnya sendiri.
Tubuh Hidan kemudian hancur setelah diledakkan oleh Shikamaru dan dikubur hidup-hidup di hutan Nara, serta membuatnya terperangkap selamanya. Kakuzu. Kakuzu adalah ninja pelarian dari Takigakure yang bergabung dengan Akatsuki dan menjadi rekan satu tim Hidan. Ia dikenal karena sifatnya yang serakah, logis, dan menyukai uang. Kakuzu dulunya adalah ninja elit Takigakure yang pernah dikirim untuk membunuh Hokage pertama, Hashirama Senju, namun gagal dan dihukum oleh desanya. Karena dendam, ia membunuh para tetua desa dan mencuri jutsu rahasia bernama Jonggu. Teknik yang memungkinkan tubuhnya dihubungkan oleh benang hitam hidup yang bisa menjahit organ, memulihkan tubuh, dan mencuri jantung manusia lain untuk memperpanjang hidupnya. Ia pertama kali muncul di Naruto Shippuden episode 71 bersama Hidan, membentuk duo yang disebut pasangan abadi. Karena Hidan tidak bisa mati dan Kakuzu bisa hidup selama memiliki cadangan jantung. Kakuzu memiliki total 5 jantung, masing-masing mewakili satu elemen cakra: api, angin, petir, air, dan tanah. Ia bisa melepaskan jantung-jantung ini sebagai monster bertopeng yang menyerang dengan ninjutsu elemen kuat, seperti Raiton Gian, tombak petir, dan Katon Zukoku, ledakan api besar. Dalam pertarungan, Kakuzu sangat berpengalaman, licik, dan efisien. Jarang membuang tenaga untuk hal yang tidak menghasilkan keuntungan. Namun, meski kuat, ia akhirnya dikalahkan oleh kombinasi strategi Shikamaru dan serangan Rasen Shuriken milik Naruto. Konan. Konan adalah satu-satunya anggota perempuan di Akatsuki dan merupakan murid dari Jiraiya bersama Yahiko dan Nagato. Ia berasal dari Amegakure, desa hujan yang sering menjadi medan perang, dan dikenal dengan penampilannya yang tenang, cerdas, serta kesetiaannya yang kuat pada teman-temannya. Konan pertama kali muncul di Naruto Shippuden episode 125, sebagai partner sekaligus tangan kanan Pain atau Nagato. Ia menggunakan kemampuan unik berbasis origami, dengan jutsu utamanya Kami Ninjutsu, yang memungkinkan tubuhnya berubah menjadi ribuan lembar kertas untuk menyerang, menyamar, atau menghindar dari serangan fisik. Salah satu teknik terkuatnya adalah Kami no Shisha no Jutsu, di mana ia mempersiapkan 600 miliar kertas peledak untuk menjebak musuh, serangan yang ia gunakan saat menghadapi Tobi atau Obito. Sebelum bergabung dalam Akatsuki yang dikenal dunia, Konan bersama Yahiko dan Nagato membentuk Akatsuki versi asli, organisasi yang berjuang demi perdamaian di tengah perang, namun berubah arah setelah kematian Yahiko. Sejak saat itu, Konan mendukung Nagato sepenuhnya dan menjadi pelindung Amegakure, bahkan memperlakukannya seperti dewa demi menjaga visinya. Setelah kematian Nagato, Konan meninggalkan Akatsuki dan berusaha melindungi warisan temannya. Ia menolak tunduk pada ideologi Tobi. Dalam pertarungan terakhirnya, ia melawan Tobi dengan strategi luar biasa. Konan hampir mengalahkan Tobi, namun akhirnya tewas setelah pertempuran sengit. Meski jarang berbicara, Konan dikenal sebagai simbol kesetiaan dan keteguhan. Ninja yang berjuang bukan demi kekuasaan, tapi demi keyakinan dan cinta terhadap teman-temannya. Pain. Pain adalah pemimpin utama Akatsuki yang sebenarnya merupakan wujud yang dikendalikan oleh Nagato Uzumaki, murid Jiraiya dan sahabat masa kecil Konan serta Yahiko. Ia berasal dari Amegakure, desa yang terus-menerus dilanda perang, dan tumbuh dengan keyakinan bahwa penderitaan adalah satu-satunya cara untuk membawa kedamaian sejati. Pain pertama kali muncul di Naruto Shippuden episode 125 sebagai sosok misterius dengan mata Rinnegan, dojutsu legendaris yang diwarisi dari klan Uzumaki melalui pengaruh Madara. Menggunakan kekuatan Rinnegan, Nagato mengendalikan 6 tubuh yang disebut 6 jalur Pain atau Pain Rikudo. Masing-masing memiliki peran dan kemampuan unik yang bekerja layaknya satu entitas sempurna. Keenam jalur Pain tersebut adalah 1. Pain Tendo. Pain dengan tubuh Yahiko yang memiliki kemampuan mengontrol gravitasi, dengan teknik seperti Shinra Tensei yang dapat menghancurkan Konoha dan Chibaku Tensei yang menjebak musuh dalam bola gravitasi raksasa. 2. Pain Shurado. Memiliki kemampuan mengubah tubuh menjadi senjata mekanik, menambahkan roket, meriam cakra, dan lengan tambahan untuk serangan brutal jarak dekat. 3. Pain Ningendo. Mampu membaca pikiran dan mencabut jiwa, mematikan dalam pertarungan jarak dekat. 4. Pain Chikushodo. Dapat memanggil makhluk raksasa dengan Rinnegan, yang semuanya dikendalikan oleh Nagato. 5. Pain Gakido. Spesialis penyerapan cakra dan ninjutsu, menjadikannya perisai alami melawan serangan berbasis cakra. 6. Pain Jigokudo. Bisa memanggil Raja Neraka untuk menilai kebenaran seseorang, memperbaiki tubuh Pain lain, dan menghidupkan mereka kembali. 6 Pain ini bertarung sebagai satu kesatuan, yang terhubung satu sama lain. Pain Tendo memimpin ofensif, Shurado dan Chikushodo menyerang, Gakido dan Jigokudo bertahan serta memulihkan, sementara Ningendo menjadi alat eksekusi dan pengumpul informasi. Gabungan mereka membuat Pain tampak seperti dewa di medan perang, tak tersentuh, teratur, dan mematikan.
Nagato sebenarnya adalah sosok yang terluka dan kehilangan arah setelah menyaksikan kematian orang-orang yang ia cintai. Setelah dikalahkan oleh Naruto dan mendengar kembali ajaran Jiraiya tentang perdamaian sejati, Nagato menyesali tindakannya dan menggunakan sisa kekuatannya untuk menghidupkan kembali seluruh korban serangannya terhadap desa Konoha sebelum akhirnya mati dengan tenang. Juzo Biwa. Juzo adalah ninja dari Kirigakure dan salah satu mantan anggota 7 pendekar pedang desa Kabut, kelompok elit pengguna pedang legendaris dari desa tersebut. Ia dikenal sebagai pengguna asli pedang besar Kubi Kiribocho, senjata yang kemudian diwarisi oleh Zabuza Momochi, lalu setelahnya dipakai oleh Suigetsu. Setelah meninggalkan Kirigakure, Juzo menjadi ninja pelarian dan akhirnya direkrut ke dalam Akatsuki, di mana ia sempat berpasangan dengan Itachi Uchiha sebelum Itachi dipasangkan dengan Kisame Hoshigaki. Juzo pertama kali muncul dalam Naruto Shippuden episode 455, bagian dari episode filler yang menggambarkan masa-masa awal Itachi di Akatsuki. Ia digambarkan sebagai sosok tenang, berpengalaman, dan cukup bijak. Juzo menggunakan Kubi Kiribocho dengan keahlian tinggi, memanfaatkan kemampuan pedang tersebut untuk menebas lawan dan memulihkan pedangnya menggunakan darah musuh. Dalam pertempuran, ia mengandalkan kekuatan fisik dan gaya bertarung jarak dekat khas Kirigakure. Meskipun bukan anggota inti Akatsuki dalam cerita utama, Juzo memberi gambaran tentang sejarah dan brutalitas asal-usul para pendekar kabut. Ia akhirnya tewas dalam misi bersama Itachi setelah bertarung melawan Yagura, Mizukage keempat. Sebelum mati, Juzo sempat berpesan kepada Itachi agar melarikan diri, dan pedang Kubi Kiribocho kemudian menjadi simbol warisan kekuatan para pendekar pedang Kirigakure. Orochimaru. Orochimaru adalah salah satu anggota awal Akatsuki sekaligus ninja yang berasal dari Konohagakure, bagian dari 3 Sannin legendaris bersama Jiraiya dan Tsunade. Ia bergabung dengan Akatsuki setelah meninggalkan Konoha karena eksperimennya yang dilarang. Ia berfokus pada pencarian keabadian dan pengetahuan semua jutsu. Di Akatsuki, Orochimaru berpasangan dengan Sasori, tetapi hubungan mereka tidak bertahan lama karena sifat Orochimaru yang ambisius dan pengkhianat. Orochimaru pertama kali muncul sebagai anggota Akatsuki pada Naruto Shippuden episode 113, melalui kilas balik yang memperlihatkan masa lalunya bersama organisasi tersebut sebelum ia berkhianat. Ia digambarkan dengan kepribadian tenang, manipulatif, dan penuh rasa ingin tahu terhadap batas kehidupan. Orochimaru terkenal karena kemampuan Fushi Tensei, teknik perpindahan jiwa yang memungkinkan dirinya berpindah ke tubuh orang lain untuk memperpanjang hidup. Ia juga menguasai berbagai jutsu terlarang, termasuk Edo Tensei, yang membangkitkan kembali shinobi yang telah mati untuk bertarung. Saat di Akatsuki, ia sempat mencoba merebut tubuh Itachi demi mendapatkan kekuatan Sharingan, tetapi gagal dan akhirnya meninggalkan organisasi. Setelah keluar dari Akatsuki, Orochimaru mendirikan markas riset sendiri dan menciptakan banyak eksperimen. Meskipun dulu menjadi musuh besar Konoha, pada akhirnya Orochimaru lebih memilih jalan netral, tetap misterius, namun tidak lagi dikuasai ambisi menghancurkan dunia, melainkan rasa ingin tahu terhadap evolusi manusia dan kekuatan shinobi.